Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang tutorial langkah untuk pengisian DRH bagi P3K Tenaga Teknis yang telah dinyatakan lulus setelah pasca sanggah kemarin. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STRadio Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @arifin_. Kali ini Abah Colong telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya, atau tutorial ini akan saya unggah pada website saya di www.abahcolong.com. Serta seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa. Berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung kita simak informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial lengkap pengisian DRH bagi P3K Tenaga Teknis yang telah dinyatakan lulus. Nah, ingat, dalam memahami tentang bagaimana langkah-langkah yang akan saya jelaskan, mohon videonya jangan di-skip, agar informasi yang saya sampaikan itu tersampaikan dengan keseluruhan. Langsung tanpa berlama lagi, kita langsung simak videonya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk bagaimana langkahnya, saya telah mengunduhnya dari panduan teknis tentang pengisian DRH untuk P3K Tenaga Teknis. Jadi yang pertama, Bapak Ibu di sini bisa login pada akun dari SSCSN Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa login, dan setelah login, bagi Bapak Ibu yang dinyatakan lulus pasca sanggah, nah setelah lulus pasca sanggah pengumuman terakhir, nantinya akan tampil halaman seperti ini, yaitu informasinya seperti ini. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian DRH atau daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN? Bapak Ibu bisa pilih ya, dan di sini pilihannya Bapak Ibu juga bisa pilih tidak. Nah, di sini saya akan menginformasikan ketika Bapak Ibu mengisikan tidak. Jadi saya contohnya misalnya di sini akan memilih tidak yang pertama. Nah, tidak, saya ingin mengundurkan diri. Nah, jika Bapak Ibu di sini mengundurkan diri, maka tampilannya ketika kita klik iya atau ketika kita klik tidak melanjutkan, maka seperti ini. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup? Kan tadi saya memilih tidak. Jadi tidak, saya ingin mengundurkan diri. Maka jika Bapak Ibu mengundurkan diri, maka Bapak Ibu di sini diwajibkan untuk mengunggah surat pengunduran diri. Untuk template-nya di sini Bapak Ibu bisa unduh pada halaman tautan yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu bisa unduh template-nya. Nah, jika Bapak Ibu memang tetap mengundurkan diri, di sini Bapak Ibu wajib mengunggah dalam ukuran dari 200 KB dalam bentuk PDF. Seperti itu. Nah, jika memang berniat, jadi sudah mantap untuk mengundurkan diri dan telah mengisi, tinggal choose file saja di sini. Bapak Ibu tinggal masukkan filenya. Dan nantinya akan tampil halaman seperti ini. Peringatan. Setelah Anda mengunggah surat pengunduran diri, maka status kelulusan Anda dibatalkan dan Anda tidak bisa lanjut ke tahap pemberkasan. Apakah Anda yakin untuk mengundurkan diri dari seleksi CSN? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bisa iya dan bisa tidak. Ini ketika Bapak Ibu ingin mengundurkan diri. Nah, jika memang mantap mengundurkan diri karena suatu alasan, mungkin karena keluarga atau yang lainnya, Bapak Ibu bisa klik ya dan akan tampil halaman seperti ini. Anda sudah mengundurkan diri dari seleksi CSN dan sudah mengunggah surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri dapat dilihat di sini. Nah, ini masih bisa dilihat Bapak Ibu. Ini surat yang telah Bapak Ibu unggah. Jadi surat pengunduran diri yang telah Bapak Ibu unggah. Nah, selanjutnya bagaimana Mas ketika saya ingin melanjutkan? Barusan kan yang saya jelaskan adalah ketika Bapak Ibu tidak ingin melanjutkan untuk pengunduran diri atau untuk pendaftaran DRH, untuk pengisian DRH di sini. Nah, selanjutnya bagaimana kita jika ingin melanjutkan untuk pendaftaran CASN? Nah, saya yakin Bapak Ibu akan memilih yang ini. Nah, saya yakin kebanyakan akan memilih untuk melanjutkan. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi, jika Bapak Ibu ingin melanjutkan di sini, apakah Anda ingin melanjutkan? Nah, ini kembali ke yang tadi, pengisian DRH, dan saya mengklik iya, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Silakan klik tombol di bawah ini. Nah, di sini pengisian daftar riwayat hidup. Jika Bapak Ibu ingin melanjutkan, tinggal klik saja pengisian daftar riwayat hidup. Dan nantinya akan tampil di sini ada beberapa tab, yaitu
perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, kemudian organisasi, dan dokumen. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 tahap nantinya yang perlu Bapak Ibu ketahui atau lanjutkan. Nah, untuk pengisian DRH-nya di sini ada nomor induk kependudukan, nama sesuai ijazah, gelar, tempat lahir, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status kepegawaian, nomor telepon, nama KTP, nama ini sesuai dengan KTP. Jadi ini biodata sesuai dengan biodata Bapak Ibu, kemudian ini sesuai dengan biodata KTP. Ini isian Bapak Ibu ini sesuai dengan KTP. Nah, di sini Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya di sini contohnya gelar depan ijazah, kan ada informasi di sini sudah. Maka di sini sudah jelas, coba saya perbesar. Bila tidak memiliki gelar depan, isi dengan strip. Gelar hanya berupa singkatan. Nah, ini Bapak Ibu pastikan di sini adalah gelar depan ijazah. Jadi gelar depan, misalnya dokter, doktorandes seperti itu. Bukan langsung diisikan di sini misalnya MPD, bukan, tapi gelar depan jika tidak ada di strip. Karena kebanyakan ada yang salah di sini. Gelar depan maupun gelar belakangnya dijadikan satu. Nah, itu yang perlu berhati-hati. Kemudian ini gelar belakang setelahnya nama Bapak Ibu. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status kepegawaian, nomor telepon, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, agama. Nah, di sini diisi semua nomor ponsel. Di sini pastikan nomor ponsel Anda tercantum WhatsApp, hanya angka tanpa tanda baca digit. Jadi di sini Bapak Ibu bisa ketikkan contoh 0812 berapa gitu. Ini hanya contoh, ini bukan nomor yang valid. Jadi diisikan saja di sini. Nah, perlu diketahui bahwasannya nomor telepon yang ada di sini adalah Bapak Ibu yang ada WhatsApp-nya. Karena mungkin akan dibuatkan grup atau seperti apa nantinya. Kita langsung pada alamat domisili. Nah, alamat domisili di sini adalah alamat sesuai dengan KTP Bapak Ibu. Nah, tinggal dicek di KTP Bapak Ibu, yaitu provinsi, kabupaten, kota, kemudian kecamatan maupun kelurahannya. Berikut pula jalan, alamat lengkap, dan kode pos di sini Bapak Ibu bisa isikan. Dan di sini juga ada keterangan lain, berisi tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khas, cacat, hobi. Nah, pastikan di sini datanya ketika Bapak Ibu melakukan tes, karena nanti akan ada informasi-informasi yang perlu diupload. Contoh saja misalnya keterangan nafsa yang dimana di dalamnya itu ada tinggi badan, berat badan. Nah, ini usahakan sama ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk pada hobi. Nah, untuk hobi ini Bapak Ibu bisa menambahkan lebih dari satu. Jadi hobi misalnya menulis, menyanyi, ini Bapak Ibu bisa menambahkan lebih dari satu. Jadi contohnya seperti ini nantinya. Pilih hobi misalnya membaca, olahraga, mendesain gambar, menari, musik, menyanyi, IT, dan lainnya. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan lebih dari satu. Nah, untuk pengisian perorangan kita anggap sudah selesai. Jadi pada pengisian perorangan, karena itu berisi data lengkap Bapak Ibu, yang mengetahui adalah Bapak Ibu sendiri, mohon isikan dengan jelas dan lengkap. Baik itu seperti tadi gelar, nah itu jangan sampai salah. Sesuai dengan petunjuk yang ada. Di bawahnya kan ada tanda bintang, itu sesuai dengan petunjuknya seperti itu. Hati-hati dalam proses pengisian data. Selanjutnya kita masuk pada fitur ataupun pada tab pendidikan di sini. Nah, pada pendidikan, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan pendidikan mulai dasar Bapak Ibu. Dengan cara Bapak Ibu bisa klik tambah pendidikan yang ada di sini. Seandainya Bapak Ibu ingin merubah, maka Bapak Ibu bisa klik ubah yang ada di sini. Nah, di sini pendidikan di dalam dan maupun di luar negeri Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, di sini jika ingin merubah Bapak Ibu tadi bisa klik tombol ubah di sini, nanti akan tampil halaman seperti ini. Tinggal diisikan saja tingkat pendidikan, jurusan, nama, gelar, gelar belakang, akreditasi, tempat lahir. Nah, yang bertanda bintang di sini wajib diisi ya Bapak Ibu, wajib menjadi perhatian. Yang bertanda bintang merah di sini. Dan ini untuk memilih baik SD, SMP maupun sebagainya. Dan untuk jurusan SMK, maka Bapak Ibu harus menambahkan jurusannya apa, seperti itu. Hati-hati dalam pengisian data. Ada informasi bahwasanya perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan yang lain setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu itu tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan. Misalnya gini, Bapak Ibu misalnya kan S1. Nah, S1 misalnya S1 ekonomi. Nah, di sini Bapak Ibu tidak dapat menambahkan
S1 yang lain, misalnya S1 Bahasa Indonesia. Nah, itu tidak perlu melakukan hal itu. Atau misalnya Bapak Ibu kan melamar S1, kemudian Bapak Ibu ingin menambahkan ijazahnya yang S2, itu tidak akan bisa. Kecuali yang di bawah tingkat itu baru bisa, dari SD, SMP, SMA, SMK. Nah, seperti itu baru bisa Bapak Ibu. Nah, di sini misal pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1, Sistem Informasi. Lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya. Penambahan akan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Atau jika peserta memiliki 2 degree S1 lalu ingin menambahkan pendidikannya, misalnya S1 Manajemen, akan gagal juga diinputkan. Karena tingkat pendidikannya setingkat dengan S1 Sistem Informasi yang digunakan untuk melamar. Seperti yang saya jelaskan barusan, jadi kalau misalnya setingkat ataupun lebih di atasnya itu tidak akan bisa. Jadi ini menyesuaikan dengan yang telah Bapak Ibu lamar sebelumnya. Nah, di sini juga tambahkan pula pendidikan peserta sejak dasar, menengah, atas, dan dengan mengklik tombol tambah pendidikan. Jadi Bapak Ibu dengan klik tambah pendidikan yang ada di sini. Nah, yang di sini tambah pendidikan, maka Bapak Ibu bisa menambahkan pendidikannya mulai dari SD, SMP maupun S1-nya seperti itu. Nah, kita lanjut pada di sini untuk kursus. Jadi setelah tambah pendidikan, di sini juga bisa menambahkan untuk kursus. Nah, untuk kursus ini jika Bapak Ibu memiliki, jadi Bapak Ibu bisa tambahkan, misalnya Bapak Ibu memiliki, maka bisa ditambahkan nama kursus atau pelatihan, instansi pemerintah atau penyelenggara, jenis kursusnya, tanggal mulai, tanggal selesai, nomor sertifikat, jumlah jamnya, dan tempat pelaksanaannya. Di sini Bapak Ibu untuk kursus, di sini ada informasi misalnya aplikasi kepegawaian, diklat fungsional kepegawaian, dan sebagainya. Ini muncul secara otomatis. Jika jenis kursus telah tersedia, peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar. Seperti itu. Misalnya tidak tersedia, coba diketikkan secara manual. Kita lanjut. Langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Di halaman ini, peserta diwajibkan untuk mengisi riwayat pekerjaan jika ada, penghargaan jika ada, dan prestasi jika ada. Jadi, pekerjaan jika ada, penghargaan jika ada, maupun prestasi jika ada. Jadi, ketiga poin ini jika Bapak Ibu memiliki, misalnya pernah bekerja di lembaga A, pernah bekerja di lembaga B, atau memiliki penghargaan A, B, maupun prestasi A dan B, itu bisa ditambahkan. Misalnya tidak ada, ya tidak perlu untuk ditambahkan. Nah, di sini untuk riwayat pekerjaan nantinya tampilannya seperti ini, maka Bapak Ibu bisa klik tambah riwayat pekerjaan, diisi instansinya, jabatannya, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok berapa. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin merubah, tinggal klik saja ubah yang ada di sini. Kemudian kita lanjut pada riwayat penghargaan, sama dengan riwayat pekerjaan, tinggal kita klik tambah penghargaan. Begitu pula pada prestasi, tinggal klik tambah seperti ini dan isi data-data dengan lengkap. Nanti tambah pekerjaannya akan tampil halaman seperti ini, yaitu instansi pemerintah, instansi perusahaan, jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok, nomor dan tanggal maupun pejabat. Nah, ini surat keputusannya. Baik pula maupun penghargaan di sini, misalnya jenis penghargaannya adalah RI Adi Pradana, kemudian nama penghargaan RI Pradana, nomor suratnya diisi, tanggal suratnya, kemudian tahun perolehan, dan nama instansi yang memberikan. Di sini Bapak Ibu bisa isi dan kemudian Bapak Ibu bisa klik simpan agar tersimpan. Dan juga prestasi, misalnya juara 1 Taekwondo PON Papua, tingkatnya nasional tahun 2021, kita klik simpan dan nantinya akan tersimpan. Selanjutnya kita masuk pada langkah keempat, yaitu tab keempat adalah pengisian riwayat keluarga. Di halaman ini, peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, diantaranya pasangan, istri atau suami, anak, orang tua kandung, bapak atau ibu, saudara kandung, kakak dan adik, maupun mertua bapak dan ibu. Nah, ini harus diisi semua. Baik itu saudara kandung, kemudian bapak atau ibu, istri, anak, kemudian bapak atau ibu, mertua bapak ibu juga bisa ditambahkan. Nah, nantinya untuk riwayat keluarga tampilannya seperti ini, yaitu pada tab keempat. Di sini ada tambahkan riwayat istri, kemudian riwayat anak, di mana nantinya di sini seperti ini tampilannya, tinggal klik tambah yang ada di sini, baik itu misalnya orang tua kandung, tambahkan riwayat orang tua kandung, misalnya saudara kandung ditambahkan, dan juga tambahkan riwayat mertua. Nah, setelah itu maka Bapak Ibu bisa klik selanjutnya kembali, seperti itu. Nah, tampilannya seperti ini. Jika pasangan bukan PNS, maka Bapak Ibu bisa menambahkan manual. Nah, ini
Kalau PNS, Bapak Ibu tinggal mencari NIP-nya di sini. Pada nama Bapak Ibu bisa klik cari NIP-nya di sini. Tapi maksudnya cari NIP-nya klik tombol yang di sini, nanti akan tampil namanya di sini. Tapi jika bukan PNS maka ketikkan saja Bapak Ibu di sini secara manual. Nah, jika PNS tinggal klik cari NIP, akan tampil ketikan NIP-nya berapa, 19 berapa, nanti akan tampil. Kemudian tanggal lahirnya di sini juga diisi Bapak Ibu. Sampai dengan lengkap ke bawah. Berikut pula akte nikah, tanggal menikah, dan status hidup. Barulah Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, selanjutnya kita masuk pada riwayat anak. Di sini untuk riwayat anak Bapak Ibu bisa tinggal nambahkan NIK, nomor KK, NIP, nama, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, perusahaan, instansi, jenis kelamin, dan status hidup. Baru Bapak Ibu bisa klik simpan dan klik OK. Sama misalnya anak Bapak Ibu itu PNS, maka Bapak Ibu bisa tinggal cari NIP di sini. Nah, biasanya juga ada Bapak Ibu. Misalnya tentara, kalau tidak salah itu tidak muncul ketika kita mencari berdasarkan NIP. Kayaknya itu berbeda, bukan NIP untuk tentara itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya langkah kelima adalah pengisian organisasi. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada, dan mengisikan data-data lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan calon aparatur sipil negara sesuai dengan petunjuk pengisian data keterangan lainnya yang ada pada box berwarna kuning. Jadi tampilannya seperti ini nanti. Untuk riwayat organisasi di sini, Bapak Ibu bisa mengisikan nama organisasi Bapak Ibu, jenis organisasi, tanggal mulai, tanggal selesai, tempat, dan pemimpin organisasinya siapa. Baru Bapak Ibu bisa klik simpan nanti. Jika ingin merubah maka Bapak Ibu bisa klik ubah. Nah, ubah di sini akan tampil ketika Bapak Ibu telah menambahkan tentunya. Lanjut, di sini nantinya Bapak Ibu bisa menambahkan kode CAPTCHA-nya. Maka diketikkan saja misalnya 7857 seperti itu. Baru selanjutnya Bapak Ibu bisa klik selanjutnya. Ingat, pada masing-masing tab yang di atas Bapak Ibu nantinya wajib melakukan klik selanjutnya seperti itu. Atau langsung Bapak Ibu bisa menekan tombol tab-tab yang ada di atas di sini. Nah, jika Bapak Ibu ingin meresum, nanti di sini resum adalah tujuannya untuk melihat keseluruhan data Bapak Ibu. Nah, lanjut. Langkah keenam adalah unggah dokumen. Di halaman ini, peserta diwajibkan untuk melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan mengklik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya, menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Terakhir, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSCSN di halaman ini dan dihimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen di bawah pada box berwarna kuning. Nah, seperti ini nanti tampilan untuk DRH-nya Bapak Ibu. Di sini, silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah ini. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa klik ketika Bapak Ibu sudah mengunggah. Nah, ini Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya ketika Bapak Ibu belum mengunggah, maka tombol lihat di sini tidak akan muncul. Nah, ini masih berwarna abu-abu seperti ini dengan keterangan adalah statusnya belum mengunggah. Nah, apa saja yang perlu Bapak Ibu unggah? Nah, yang perlu Bapak Ibu unggah saya perbesar. Nantinya yang perlu Bapak Ibu unggah daftarnya yaitu file surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Untuk formatnya Bapak Ibu bisa unduh di sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik unggah. Kemudian file surat keterangan cacat catatan kepolisian atau SKCK, ukuran maksimalnya adalah 1000 KB. Nah, Bapak Ibu bisa datang langsung pada polsek kepolisian setempat ataupun mungkin bisa mendaftar online, monggo. Nanti Bapak Ibu setelah mendaftar online bisa datang ke polsek masing-masing. Kemudian file scan daftar riwayat hidup yang diisi ataupun diunggah dari pengisian DRH pada web SSCSN dengan maksimal ukuran adalah 1000 KB. Kemudian juga file scan bukti pengalaman kerja asli yang ditandatangani atau difotokopi atau fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman ukuran maksimal 3000 KB atau dengan kata lain 3 MB. Dan selanjutnya adalah file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika, psikotropika, dan preskur dan zat adiktif lainnya dengan ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Ukurannya adalah 1000 KB. Nah, di sini Bapak Ibu setelah saya pernah menangani hal ini, jadi kemarin untuk P3K guru tahap ketiga,
Bapak Ibu untuk misalnya ingin memperoleh surat keterangan di sini, ini dari rumah sakit pemerintah, bukan dari yang swasta. Atau mungkin dari TNI Polri, yaitu Bayangkara, itu diperbolehkan kalau kemarin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal berkoordinasi saja dengan instansi pembina Bapak Ibu, apakah diperbolehkan dari Bayangkara atau tidak. Kenapa? Karena ketika kita ingin melakukan proses pendaftaran, itu kan terlalu banyak biasanya. Terlalu banyak peserta yang ingin melamar, sehingga para teknis dokter yang di sana itu kewalahan. Biasanya seperti itu, sehingga dibutuhkan dari pembina atau instansinya itu mengirimkan surat atau bersurat ke rumah sakit nanti untuk dibuatkan jadwal khusus bagi yang akan melamar P3K tersebut. Jadi kalau di instansi saya seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dokter yang berstatus PNS bekerja pada unit pelayanan kesehatan, ukurannya 1000 KB. Jadi untuk poin yang ini, file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi dan surat keterangan sehat ini biasanya dia di satu sudah, maksudnya dalam artian di satu RSUD tersebut itu sudah menangani beberapa klinik seperti ini. Jadi sudah berbeda-beda nantinya. Ada dua surat keterangan yang Bapak Ibu bisa unggah ke sini. Kemudian file scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CSN. Ukurannya adalah 1000 KB atau 1000 MB, 1000 KB, 1 MB. File scan surat lamaran CSN yang ditujukan kepada instansi surat yang dilamar. Nah, ini sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran. Ukuran maksimal 1000 KB. Kemudian file pas foto format terbaru dengan latar belakang berwarna merah, ukuran maksimal 500 KB. Nah, ini Bapak Ibu bisa unggah nantinya ketika sudah diunggah. Di sini statusnya sudah diunggah dan di sini biasanya berwarna biru seperti ini Bapak Ibu. Nah, barulah nanti di akhir Bapak Ibu bisa klik akhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Nah, yang perlu dihindari adalah ketentuan unggahnya. Format berkas yang diterima adalah bentuknya PDF maupun JPG sesuai dengan di sini ketentuannya. Misalnya di sini PDF ataupun JPG. Nah, ini sesuai dengan ketentuan yang ada di sini ya Bapak Ibu. Tinggal dilihat saja. Ukurannya setiap berkas adalah 100 KB minimalnya. Dan ingat, pastikan setiap ukuran di scan itu tidak buram. Kenapa? Karena kalau misalnya buram, Bapak Ibu itu menghambat dalam proses verifikasi data Bapak Ibu. Justru menghambat Bapak Ibu sendiri. Oleh sebab itu, maka saya sarankan bagi ASN di kabupaten saya untuk menycan menggunakan komputer. Kemudian jika ukuran kertas melebihi ketentuan tersebut, silakan dikecilkan ke resolusi lebih kecil dengan catatan tulisan pada berkas harus terbaca dengan baik. Segala bentuk sanggah atau unggah tertukar berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar. Dan inilah semua ketentuannya. Barulah Bapak Ibu nantinya bisa klik akhiri proses pengisian DRH. Atau misalnya Bapak Ibu ingin meresum, maka Bapak Ibu bisa pilih resum di sini. Jika Bapak Ibu masih belum yakin, tinggal klik resum yang ada di sini. Jadi, seperti itulah Bapak Ibu teknis untuk pengisian DRH bagi Bapak Ibu P3K tenaga teknis yang telah dinyatakan lolos kemarin waktu pasca sanggah. Nah, semoga Bapak Ibu dalam pengisian data ini benar-benar diperhatikan, jangan sampai tertukar antara berkas yang satu dengan yang berkas yang lain. Misalnya surat pernyataan diisi nafsa. Nah, itu yang sering terjadi ketika saya memverifikasi berkas ataupun dokumen seperti itu. Yang misalnya surat pernyataan keterangan bebas narkoba diisi SKCK, itu bisa saja terjadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu bisa perhatikan ketika file dalam penamaan filenya, file PDF-nya itu jangan sampai salah. Dicek ulang. Dibuka terlebih dahulu. Oh, benar ini ternyata SKCK. Oh, benar ini ternyata DRH. Surat keterangan. Nah, seperti itu dicek terlebih dahulu, baru Bapak Ibu bisa mengunggahnya. Jangan langsung Bapak Ibu mengklik seperti itu yang hasilnya nanti salah. Dan itu menyebabkan kelulusan Bapak Ibu itu bisa tidak diterima. Nah, itu diperhatikan dengan baik-baik. Nah, mungkin itu sekian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi yang saya berikan ini memberikan sebuah manfaat kepada Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTB Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @arifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.